slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Rossi memberi kode soal Marini lewat postingan Instagram. Postingan media sosial Valentino Rossi mungkin telah mengungkapkan rencana kepindahan sang adik Luca Marini ke Repsol Honda. The Doctor membagikan foto, tanpa keterangan atau penjelasan, saat ia mengenakan warna Repsol Honda pada awal karirnya di MotoGP. Entah kebetulan atau tidak, adiknya Luca Marini saat ini tengah melakukan pembicaraan untuk menjadi pebalap Repsol Honda musim depan. Marini rundingkan detail akhir untuk pindah ke Repsol Honda. Pesan samar Rossi itu seolah mengonfirmasi bahwa Marini akan mengikuti jejaknya dengan menuju pabrikan Jepang itu pada 2024. Rossi memenangkan 3 kejuaraan dunia pertamanya secara berturut-turut saat membalap untuk Honda, 2 diantaranya bersama Repsol Honda pada 2002-2003. Tapi dia lebih terkenal pada hari-harinya bersama Yamaha, namun tidak dipungkiri 4 tahun bersama Honda merupakan sebuah langkah penting. Menariknya lagi, Marini akan mengisi posisi yang dikosongkan Marc Marquez, salah satu rival terberat Rossi sampai saat ini. Postingan Rossi di media sosial bisa jadi indikasi pertama bahwa keputusan Marini meninggalkan VR46 dan bergabung dengan Honda mendapat restunya. Ushio Salusi dari VR46 sebelumnya menegaskan bahwa tim tidak akan berusaha menghentikan Marini bergabung dengan tim pabrikan karena mereka ingin memprioritaskan kemajuan pebalapnya. Akan tetapi itu ditampik oleh Luca Marini. Dirinya ingin berdikari sendiri tanpa embel-embel nama besar Valentino Rossi. Selain itu, Marini juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan membela tim pabrikan Repsol Honda. Marini tak sabar segera tanda tangani kontrak Repsol Honda yang berdurasi 2 tahun itu. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap Muni VR46 Racing Team, Luca Marini, sukses merebut pole usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Qatar di sirkuit Lusail pada Sabtu, 18 November 2023. Pembalap asal Italia ini diikuti oleh duet pembalap Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, di posisi kedua, dan Alex Marquez di posisi ketiga. Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, dan pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin. Dengan pencapaian apiknya ini, Luca Marini sudah menguatkan tekadnya untuk pindah tim Repsol Honda. Bos Honda dari Jepang juga telah sanggupi permintaan khusus Luca Marini, pengumuman pindah tinggal tunggu aba-aba. Kepindahan Luca Marini ke Repsol Honda hanya menunggu tanda tangan. Salah satu pergerakan paling menarik dalam bursa transfer pembalap MotoGP ini tinggal menunggu kesiapan dari Muni VR46. Kesepakatan antara Luca Marini dan Repsol Honda disebut telah tercapai. Satu masalah yang sempat menjadi penghalang terbesar adalah soal durasi kontrak yang akan disodorkan Honda kepada Marini. Honda menginginkan kontrak 1 tahun. Disinyalir langkah ini dilakukan Honda untuk menjaga peluang memancing pembalap top pada 2025 karena kontrak mayoritas pembalap tim pabrikan selesai pada akhir 2024. Daya tawar Marini memang rendah dari sudut pandang performa mengingat dia masih mengejar kemenangan pertamanya di kelas para raja. Pencapaian terbaiknya cuma finish kedua. Adapun Marini mengharapkan kolaborasi selama 2 tahun mengingat situasi Honda yang masih suram di MotoGP sekarang. Honda tenggelam di dasar klasemen konstruktor MotoGP 2023 dengan baru mencetak 2 hasil podium di balapan utama, paling sedikit meski 1 di antaranya adalah kemenangan. Bagi sosok penuh perhitungan seperti Marini, yang dikenal sebagai pembalap yang cerdas di padok MotoGP, nekat saja tak cukup. Masalahnya adalah di MotoGP sekarang, waktu 1 tahun, dengan hanya 5 hari untuk tes pramusim, tidak ada waktu untuk melakukan apapun, kata Marini pada Jumat, tanggal 10 November tahun 2023, di sela-sela berlangsungnya seri MotoGP Malaysia. Tujuan saya adalah bergabung dengan tim pabrikan dan mengembangkan motor, tetapi penting juga untuk melakukannya dengan kesempatan yang pas. Dalam negosiasi Marini punya kartu as karena dia sejatinya sudah memastikan kursinya di Muni VR46 pada musim depan. Mengutip motorsport.com, manajer tim Honda, Alberto Puig, lantas meyakinkan perwakilan Honda dari Jepang yang datang ke Malaysia untuk menyanggupi permintaan Marini ini.
Negosiasi kubu sayap emas dengan Gianluca Falcioni, manajer pribadi Marini, makin intens pada Sabtu keesokan harinya. Sejak saat itu, kabar bahwa kepindahan Marini ke Repsol Honda untuk musim depan telah dikunci merebak di jagat MotoGP. Media Italia, Sky Sport, pada Rabu, tanggal 16 November tahun 2023, memberitakan pengumuman bergabungnya runner-up Otto 2020 ke Repsol Honda tinggal menunggu waktu saja. Pembalap Italia telah diberikan kontrak 2 tahun dan akan menggantikan Marc Marquez, yang sebagai gantinya pindah ke tim Gresini untuk 2024. Mengenai tanda tangan dan pengumuman resmi Marini di Honda, kita harus menunggu Muni VR46 untuk menemukan pengganti Luca. VR46 saat ini sedang menimbang 2 calon yaitu Fabio Di Giannantonio dan Fermin Aldewer, 2 pembalap yang juga sempat dihubung-hubungkan dengan Honda. Aldewer menjadi pilihan pertama tim yang musim depan bernama Pertamina Enduro VR46 karena sedang on fire di Otto dengan 2 kemenangan beruntun dan selalu podium di seri terakhir. Sayangnya, mendatangkan Aldewer memerlukan biaya karena VR46 harus menebus kontraknya dengan speed up yang baru selesai musim depan. Bagi Di Giannantonio, inilah peluangnya. Penentuan susunan pembalap tidak bisa lebih lama lagi mengingat tes pramusim sudah akan dimulai pada tanggal 28 November nanti setelah seri terakhir di Valencia. Menerka motivasi sang pangeran kemauan Luca Marini untuk pindah ke Repsol Honda di sisi lain tentunya menggelitik. Sebab, dengan ini Marini meninggalkan motor Ducati Desmosedici GP yang sedang mendominasi untuk beralih ke Honda RC213V yang babak belur karena bola balik terjatuh. Marini sadar akan hal itu, tapi dia juga yakin bahwa Honda punya kekuatan untuk bangkit dengan reputasi dan sumber daya yang melimpah. Tentunya sebagai pembalap kita membayangkan diri kita di kursi itu. Karena itu luar biasa meski sekarang Honda bukan motor terbaik, ujarnya kepada AS sebelum rumornya merebak. Saya pikir Honda akan memiliki motor yang kompetitif lagi untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Secara kebetulan, kabar kepindahan Marini datang bersamaan dengan munculnya rencana aturan baru untuk menyelamatkan Honda, dan juga Yamaha, dari krisis. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez terlihat melakukan aksi towing di sela-sela Q1 ke murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli. Begini aksi Marquez saat towing di belakang Morbidelli itu. Marc Marquez lagi-lagi kedapatan melakukan towing. Kali ini aksi towing itu dilakukan The Baby Alliance tepat di belakang rider jebolan VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli. Dalam unggahan di akun X MotoGP, Marquez tampak hendak membuntuti Morbidelli saat hendak keluar pit untuk melakukan Q1. Dalam video terlihat Marquez melambatkan laju motornya di samping Morbidelli. Namun tiba-tiba Morbidelli berhenti dan menurunkan kakinya. Marquez sempat ikut Morbidelli berhenti sebentar sebelum akhirnya keluar pit lebih dulu. Tak habis sampai di situ, di sela-sela Q1, Marquez kembali kedapatan towing Morbidelli. Morbidelli yang menyadari terlihat sedikit kesal dengan Marquez. Hal itu langsung dikecam Morbidelli dan akhirnya memberikan sindiran lewat gestur paling aneh di MotoGP. Marc Marquez yang kedapatan towing di belakang Morbidelli akhirnya dikasih petikan jari oleh Morbidelli. Gestur itu disebut seperti Morbidelli sedang kedapatan bermain dengan anjing peliharaan. Adapun aksi towing Marquez itu bukan tanpa alasan. Morbidelli memang menjadi yang tercepat kedua saat sesi free practice 2 dalam kurung FP2 tepat di bawah rekan setimnya Fabio Quartararo. Tak heran kalau Marquez ingin mendapatkan slipstream agar mendapatkan catatan waktu lebih cepat. Seperti diketahui, teknik slipstream memanfaatkan area dengan tekanan udara lebih rendah di belakang pebalap lain demi mengurangi hambatan. Seiring kendaraan melaju cepat, kendaraan itu akan menghadapi hambatan udara yang menampar dari depan. Makanya, sistem aerodinamika terbaik dibutuhkan para pebalap untuk bisa memecah hambatan angin dengan sempurna sehingga bisa melaju lebih cepat lagi. Teknik slipstream bisa diterapkan oleh pebalap yang posisinya di belakang pebalap lainnya. Pebalap itu bisa membuntuti pebalap di depannya yang sudah memecah angin di depan. Aksi towing Marquez memang berapa kali disorot. Sebelumnya, rider kelahiran Cervera itu memang tak menampik bahwa dirinya memiliki kelebihan untuk memanfaatkan slipstream tersebut. Kamu harus menggunakan kelebihan yang dimiliki dan salah satu kelebihan yang saya miliki adalah ketika saya berada di belakang seseorang, saya mudah mengikutinya.
Beberapa rider tidak bisa menggunakan slipstream karena mereka tidak tahu cara berkendara di belakang pebalap lain, ujar Marquez belum lama ini. Sayangnya aksi towing Marquez di Q1 MotoGP Sepang tak berbuah manis. Beberapa menit jelang Q1 berakhir, dia tersungkur di gravel dan tak dapat melanjutkan sesi tersebut. Alhasil dia tak bisa menembus Q2 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-20. Morbidelli pun tak bisa lanjut ke Q2 lantaran hanya menjadi tercepat kelima di sesi Q1. Dengan demikian Morbidelli bakal memulai balapan dari posisi ke-15. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez secara dramatis menjadi yang tercepat pada sesi praktis latihan MotoGP Malaysia 2023. Alex Marquez menorehkan catatan waktu terbaik dengan 1 menit 57,823 detik pada sesi yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat, 10 November 2023. Adapun Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Jack Miller, Red Bull KTM, berada di posisi kedua dan ketiga. Sesi praktis dimulai, Marc Marquez langsung menjadi yang tercepat dalam percobaan pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,515 detik. Awal yang cukup baik bagi Marquez karena mengalami peningkatan daripada sesi pagi hari yang hanya membukukan waktu 2 menit 01,110 detik. Adik Marc Marquez, Alex Marquez tak mau ketinggalan unjuk gigi di sesi praktis yang baru berjalan 10 menit. Dia mengambil posisi teratas dengan raihan 1 menit 58,705 detik. Sementara nasib kurang baik kembali dialami pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro setelah motornya terbakar pada sesi FP1. Espargaro terjatuh di tikungan 1 karena mengalami low side crash. Adapun Fabio Quartararo ikut memanaskan persaingan dengan berhasil menembus posisi 3 besar. Peningkatan juga dialami pemenang GP Malaysia musim lalu, Francesco Bagnaia berhasil naik ke posisi 5 besar usai hasil kurang baik didapatnya pada sesi FP1. 20 menit berjalannya sesi, Jorge Martin kembali menunjukkan tajinya untuk mengambil alih posisi teratas. Martin baru mencatatkan waktu tercepat setelah melalui 8 putaran dengan 1 menit 58,523 detik. Apes bagi Alex Espargaro yang harus terjatuh untuk kedua kalinya pada sesi praktis kali ini. Dia mengalami low side crash di tikungan 9. Tersisa 20 menit, pembalap Aprilia, Maverick Vinales merangsek ke posisi 3 besar dengan menggusur Marc Marquez. Adapun posisi Bagnaia masih belum aman karena mulai banyak pembalap lainnya yang berhasil menembus ke 10 besar. Brad Binder yang akhirnya berhasil mengkudeta posisi pertama milik Jorge Martin. Momen itu tak berlangsung lama, Binder kembali turun usai Fabio Quartararo melesat dengan catatan lap 1 menit 58,399 detik. Binder tak mau kalah, dia langsung mempertajam catatan waktunya untuk kembali menjadi yang tercepat sementara dengan 1 menit 58,310 detik. Persaingan semakin memanas di 10 menit terakhir, Alex Marquez menjadi yang teratas lagi dengan catatan waktu 1 menit 58,227 detik. Sementara Alex Espargaro benar-benar kesulitan usai harus terjatuh untuk keempat kalinya pada sesi praktis. Dramatis di sesi flying lap terakhir, Martin menunjukkan kecepatannya untuk kembali menjadi yang teratas dengan catatan lap 1 menit 57,997 detik. Di saat Martin hampir menjadi yang tercepat, posisi teratas berhasil dikudeta Alex Marquez lagi. Alex Marquez akhirnya menjadi yang tercepat 1 menit 57,823 detik. Adapun Marc Marquez harus keluar dari zona aman 10 besar. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kehadiran Marc Marquez ke Gresini Racing yang merupakan tim pelanggan Ducati dinilai akan membawa dampak pada musim depan. Kepindahan Marquez ke Gresini Racing masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, pengamat hingga mantan pembalap. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut mulai musim 2024 mendatang sudah resmi tidak menjadi bagian dari Repsol Honda lagi. Marquez menjadi keluarga besar Ducati dengan membalap untuk Gresini Racing dengan kontrak selama 1 musim.
Keputusan peraih 8 gelar juara dunia itu untuk pindah tidak bisa dilepaskan dari situasi Honda saat ini. Tim pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut masih belum mampu mengembangkan RC213V menjadi lebih kompetitif lagi. Berlabuhnya Marquez ke Gresini Racing juga menjadi sorotan Andrea Iannone yang baru saja menuntaskan masa hukuman kasus doping. Rider asal Italia itu juga akan menjadi joki motor Ducati bersama tim Gulliven untuk ajang World Superbike, WSBK, musim depan. Di sela-sela persiapan menghadapi musim depan, The Maniacio memiliki pandangan sinis terhadap Marquez. Iannone menganggap bahwa kedatangan Marquez berpotensi menghadirkan sebuah kekacauan untuk Ducati. Pembalap asal Spanyol itu dikhawatirkan akan mengacaukan semua sistem yang sudah dibuat Ducati mengingat karakternya yang berani. Dia segera akan membuat kekacauan, kami sudah merasakan hal itu pada balapan pertama, itu cara dia melaju dan itulah kebenarannya, ucap Iannone. Lebih lanjut, Iannone juga memperingatkan Marquez untuk tidak berlebihan dalam menunjukkan sikap baik di dalam atau di luar lintasan. Bagi Iannone, Marquez tidak akan mudah menaklukkan Ducati Desmosedici meski memiliki bakat luar biasa sebagai seorang pembalap. Ducati punya pengalaman dan jika Marquez melebih-lebihkannya, itu akan merugikan dia sendiri, kata Iannone. Memang benar dia bisa melaju dengan cepat tapi itu tidaklah mudah, imbuhnya, dilansir dari laman Corse di Moto. Sentilan dari Iannone tersebut kepada sosok yang identik dengan nomor 93 itu bukanlah hal yang asing. Pasalnya, selama ini, Iannone telah memiliki reputasi sebagai pembalap yang ditakuti oleh Marquez ketika masih berada di MotoGP. Hal itu sempat dilontarkan oleh pengamat MotoGP kondang asal Italia, Carlo Pernat. Tapi harus dikatakan bahwa Marquez selalu bilang Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakutinya, kata Pernat, dilansir dari Gipone. Sementara itu, sensasi luar biasa dirasakan Iannone saat menggeber motor Ducati Panigale V4R dalam tes pramusim WSBK di sirkuit Jerez, Spanyol. Momen tersebut menjadi momen pertama Iannone beraksi di atas motor lagi usai hiatus akibat sanksi selama 4 tahun atau sejak MotoGP Malaysia 2019. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,